Halo guys, nama saya Huda Monseni. Saya dari kelas remaja sukses level 4 dan saya ingin menceritakan sebuah pengalaman terbaik saya, yaitu ketika saya belajar bahasa Arab. Dari kelas 1 SD sampai SMP, benar-benar saya belajar bahasa Arab itu nggak paham-paham. Padahal guru sudah menerangi, sudah memberi pengetahuannya kepada saya, sudah face to face, tapi saya nggak paham-paham. Udah diketawain, saya sangat malu sekali. Dan mulai ketika SMA, saya mulai berpikir kalau misal saya begitu terus sampai kapan saya bisa. Saya mulai kerja keras, saya mencari mufrodat walaupun saya bisa dibilang malu-maluin udah SMA masih nanya yang dasar-dasar, tapi saya nggak peduli karena itu juga buat kepentingan saya juga, bukan kepentingan orang lain. Jadi saya bodo amat, saya tanya di kelas 1 udah meningkat 1 SMA. Terus lanjut ke 2 SMA. Saya mulai fokus lagi, meningkat, dan sampai kelas 3 SMA. Dimana sudah berganti buku. Di situ mungkin bisa dibilang sudah agak-agak lumayan susah. Kayak materi-materi bab per babnya. Menerangkan tentang inilah secara luas bahasa Arab gimana gitu. Tapi saya tetap berusaha buat saya bisa memahami buku tersebut. Walaupun bisa dibilang saya pas di SMA, saya mondok, saya bukan megang kisem lugo atau bagian bahasa. Jadi kalau misalnya di sono tuh bagian bahasa tuh saya padahal pengen banget loh jadi bagian bahasa. Kenapa? Soalnya di sono kalau misalnya bagian bahasa itu benar-benar diajarin dari dasarnya sampai ke level teratas. Dari mufrodatnya saya pengen banget, akan tetapi mungkin saya nggak dilirik, jadinya saya dimasukin ke bagian kebersihan. Itu saya iri banget sama teman saya, jadinya teman saya udah meningkat tapi saya kok masih di level tersebut. Tapi saya nggak pantang menyerah, saya nyari nyari materi yang belum saya paham, saya tanyain, walaupun dasar tapi saya tetap tanyain karena itu juga buat saya pribadi. Sampai pada materi yang sangat sulit sekali itu, walaupun udah bagian bahasa aja merasa kesulitan, gimana bagian lain, bagian kayak bagian kebersihan, bagian pendidikan. Kan soalnya ada kisah tarbiyah, jadi dia megang kayak menertibkan santri gitu. Itu pada kesulitan semua di bab tersebut, di materi tersebut. Tapi saya nggak mau nyerah, saya tetap berusaha gimana caranya, walaupun saya bukan kisem lugo bagian bahasa, gimana caranya saya bisa melangkah 2 kali lebih depan di atas mereka. Saya bakal tunjukin gimana walaupun saya bagian kebersihan, saya juga bisa melampaui mereka. Yaudah, saya pas di situ saya duduk paling depan, saya perhatiin guru ketika menerangin materi tersebut sampai pada ulangan. Saya nggak nyangka, yang awalnya saya kira, walaupun teman saya tuh ada dari orang Arab tuh 2 orang, yang saya kira mereka itu di atas saya. Pas ketika ulangan ya, dari wajah-wajahnya mungkin bisa dilihat pada ragu semua, apalagi saya. Akan tapi saya pede aja, pede kalau misalnya saya bisa mendapatkan nilai bagus karena saya udah merojaah, udah mengulangi materi berapa kali gitu. Dan pada sampai pengumuman nilai paling tinggi, saya kaget noh. Tiba-tiba gurunya bilang nilai paling tinggi Huda Ahmad Husaini di bagian ikhwannya. Jadi kan aku sama ikhwan gitu. Di ikhwan saya paling tinggi dibanding teman-temannya. Walaupun Husaini bukan dari bagian bahasa, tapi dia bisa menunjukkan kualitasnya dia. Dia bisa melampaui kisem lugo bagian bahasa di saat itu. Dan saya bangga banget. Ternyata kerja keras yang saya sudah lalui, waktu yang saya udah buang buat belajar, ternyata hasilnya nggak sia-sia.
Karena seberapa besar impian kalian itu dilihat seberapa besar usaha kalian pada saat ini. Tuh motivasi yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Saya nggak mau lepas dari kata-kata tersebut. Jadinya kesimpulannya gini, kita kalau misalnya ingin mengejar sesuatu, kita harus bisa yang namanya bersungguh-sungguh. Kita harus bisa kerja keras. Kita nggak usah gengsi. Misalnya kalian nggak tahu tentang suatu hal ini, padahal itu umum, tapi kalian nggak tahu. Kalian nggak usah dengerin katain orang lain. Kalian nggak usah hirauin cacian mereka. Ngapain lu nanya beginian, nih kan dasar banget. Udah amat, karena kan itu sesuai kepentingan kalian sendiri. Kalian nggak tahu hal itu, ya udah kalian tanya aja. Pepatah Arab mengatakan kayak gini, da'il kilabatan bah wal qafilatu tasir. Tinggalkan anjing-anjing yang menggonggong, maka kita akan terus maju. Begitu. Atau bisa, dan juga jangan terlepas dari berdoa. Doa tanpa usaha sama aja bohong. Usaha tanpa doa sama aja sombong. Kalian berdoa aja tapi nggak ada usahanya, kalian ngapain, percuma. Dan juga sebaliknya, kalian berusaha tapi nggak doa, kalian sebenarnya di sini bisa hidup sampai sekarang karena pertolongan siapa gitu. Kalian usaha, masa kalian nggak berdoa? Padahal berdoa itu penting buat diri kita juga. Jadinya itu adalah salah satu pengalaman terbaik saya. Saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik, saya bisa mendapatkan nilai nomor 1 di Ikhwan, walaupun melalui bahasa Arab ya. Saya bisa menunjukkan kualitasnya walaupun saya pas di situ saya bagian kebersihan. Yang dimana tuh beda banget lah pokoknya sama kalau kisem sama bagian bahasanya. Bagian bahasa emang bener-bener dia tuh diajarin juga. Ada waktu tambahan, ada kelas tambahan. Supaya kisem logo bagian bahasa itu juga bisa memberi materi-materi pada adik kelasnya gitu. Ya, saya iri sih pas di situ. Mungkin itu pengalaman terbaik saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Jikalau ada kesalahan, maka tulis di kolom komentar agar nantinya saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Syukron ala istimaikum wa timamikum. Thank you.